Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvi Nuril Hidayah dari kelas 10-3 akan membacakan teks hikayat tentang 3 pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pun telah habis. Tiga sahabat ini berasa sangat lapar. "Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang." Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. "Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan," kata Buyung pula. "Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup," Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. "Dengan nasi sepinggan mana boleh kenyang, perut kita tersangatlah lapar," ejek Kendi. Buyung mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Bub! Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah, Kendi berjerit kehairanan. Dia menghadap sekawah nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. "Ayam panggang 10 ekor. Wah, sedapnya!" Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur, serta-merta menelan air liurnya. Seleranya terbuka dengan pantas. Dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan gelojoh. Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi bersendawa, perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak, tapi dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. "Aku sudah kenyang," jawab Kendi. "Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah?" tanya nasi itu lagi. "Tapi perut aku sudah kenyang," jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit-gigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam sahaja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekaknya berasa loyak. Melihat kaki ayam-ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. "Kenapa kamu tidak menghabiskan kami?" tiba-tiba tanya ayam panggang itu. "Aku sudah kenyang," kata Buyung. Makan seekor pun perutku sudah muak," katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan perjalanan mengembaranya seorang diri. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak terbaki di dalam pinggan itu. "Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak membazir," kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu.
Nah, setelah kalian mendengarkan cerita hikayat pengembara yang lapar, saya akan membacakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari dalam teks hikayat tersebut. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema dari cerita tiga pengembara lapar itu adalah balasan bagi orang yang memiliki perilaku buruk. Yang kedua ada tokoh. Tokoh di dalam cerita hikayat tiga pengembara lapar ada Kendi, Buyung, Awang, Pohon Ara, Nasi, dan Ayam. Selanjutnya ada penokohan. Di sini, Buyung, Awang, dan Kendi diceritakan sebagai pengembara yang lapar. Lalu, Pohon Ara tua diceritakan sebagai pohon ajaib. Selanjutnya ada perwatakan. Awang memiliki perwatakan yang baik, tidak ingkar janji dan tidak serakah. Sedangkan Buyung dan Kendi memiliki sifat kebalikan darinya. Mereka berdua memiliki sifat tamak, suka ingkar janji, dan sombong. Yang kelima ada latar atau setting. Nah, latar atau setting dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat di sini adalah di hutan. Lalu karena di sini tidak ada latar waktunya, jadi latar waktunya tidak ada. Yang ketiga ada latar suasana. Nah, suasana di sini itu ada suasana kelaparan dan suasana menegangkan. Selanjutnya adalah alur. Alur di sini adalah alur maju karena penulis menceritakan masalah dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerita teks hikayat ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat di sini adalah kita diajarkan untuk tidak boleh serakah dan harus menepati janji. Kita tidak boleh mengingkari janji karena itu dosa. Nah, teman-teman, yang tadi saya bacakan itu adalah unsur intrinsik. Sekarang saya akan membacakan unsur ekstrinsik dari teks hikayat tiga pengembara lapar. Yang pertama ada nilai moral. Nah, nilai moral dalam cerita ini mengajarkan kita untuk tidak boleh serakah dan harus berusaha untuk menepati janji kita. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial dari cerita hikayat tiga pengembara lapar ini adalah kita harus saling memperingatkan teman kita untuk tidak boleh serakah dan harus menepati janji. Yang ketiga ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan di sini mengajarkan kita untuk harus bisa menepati janji yang sudah kita buat. Yang keempat ada nilai agama. Dalam agama kita, membuat janji itu kita harus bisa menepatinya. Jadi dari cerita teks hikayat pengembara lapar ini, nilai agamanya adalah kita harus bisa menepati janji kita dan tidak boleh serakah. Yang terakhir adalah nilai budaya. Sedari dulu kita sudah diajarkan oleh kedua orang tua kita untuk memiliki sifat dan perilaku yang baik, seperti contohnya tidak mengingkari janji dan tidak serakah. Teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.